Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina dari Action 59. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 5W1H, tentang ECM dan kointegrasi. Oke, mulai aja. Jadi, pertama, apa sih ECM dan kointegrasi? Mulai dari kointegrasi dulu. Kointegrasi adalah kondisi ketika beberapa variabel yang tidak stasioner secara individual dapat membentuk hubungan jangka panjang yang stasioner jika digabung secara linear. Jadi contohnya X1 dan X2 tidak stasioner, tapi Y sama dengan X1 plus X2 stasioner. Maka Y, X1 dan X2 terkointegrasi. Nah, adapun caranya kita untuk menyelesaikan isu dari kointegrasi ini sendiri ialah dengan ECM, yaitu adalah model ekonometrika yang digunakan untuk menangkap dinamika jangka pendek sekaligus penyesuaian menuju jangka panjang. Model ekonometrika yang menggabungkan hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel ketika ada kointegrasi. Jadi ini adalah model ekonometrika yang menggabungkan hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel ketika adanya kointegrasi. Nah, ECM ini mencakup dua komponen, yaitu perubahan variabel di hubungan jangka pendek dan ECT atau Error Correction Term, yang mana ini adalah residual dari model jangka panjang. Jadi penyesuaiannya jangka panjang. Oke, selanjutnya, kenapa sih kita harus menggunakan ECM? Nah, ECM ini kita gunakan pertama itu untuk menghindari spurious regression, yaitu jika regresi dilakukan pada variabel non stasioner tanpa uji kointegrasi, hasilnya itu bisa dapat, bisa bahkan bisa signifikan, tapi itu menyesatkan karena hubungannya itu tidak nyata. Yang kedua, mendeteksi hubungan jangka panjang. Jadi kointegrasi itu mengidentifikasi ke apa variabel secara alami bergerak bersama dalam jangka panjang. Jadi misalnya konsumsi dan pendapatan gitu. Yang ketiga itu model yang lebih realistis. ECM ini memberikan pemahaman bahwa meskipun variabel saling mempengaruhi secara dinamis, maksudnya jangka pendek, mereka tetap menyesuaikan menuju keseimbangan jangka panjang. Yang keempat, kecepatan penyesuaian. Jadi ECT yang ada di dalam ECM itu sendiri menunjukkan berapa persen deviasi dari keseimbangan diperbaiki dalam satu periode. Lalu siapa sih dan di mana sih siapa sih yang menggunakan HM ini sendiri? Jadi kita biasanya menggunakan HM ini sendiri di dalam bidang ekonomi, keuangan, sosial dalam data runtutan time series. Jadi kita bisa gunain itu saat data data itu time series. Terus analis dan akademisi yang akan mendeteksi dinamika jangka pendek dan jangka panjang dari hubungan antar variabel makroekonomi. Jadi ini emang kayak multivariat gitu. Nah, kenapa sih? Kapan kita gunakannya? Jadi ketika yang pertama, semua variabel tidak stasioner di level. Jadi syarat yang pertama itu adalah kita dapat menggunakan HM itu ketika tidak stasioner. Jadi semua variabel itu tidak ada yang stasioner di level, tetapi stasionernya itu different. Yang kedua, setelah dilakukan uji kointegrasi, misalnya Angel Geringer, dan diketahui bahwa terhadap hubungan jangka panjang. Nah, ketahuan nih kalau misalnya dalam kointegrasinya kita dapat mengetahui bahwasanya ada hubungan jangka panjang. Dan kita juga bisa menggunakan SCM ini saat kita ingin mengetahui berapa cepat sistem kembali ke keseimbangan setelah ada gangguan dan di mana ECM dan kointegrasi digunakan. Jadi dalam ekonomi makro, keuangan syariah, ekonomi pembangunan, ketika menggunakan data jangka panjang dan frekuensi rendah seperti data bulanan, sebulanan, dan tahunan, digunakan dalam software ekonometrika seperti eViews atau RStudio gitu. Jadi, how SCM digunakan? Bagaimana sih? Yang pertama itu kita harus uji stasioner seluruh variabel. Jadi ADF test. Yang kedua itu estimasi model jangka panjang. Kita ambil residualnya. Setelah itu kita uji residual. Jika stasioner level, berarti ada kointegrasi gitu. Estimasi ECM
model jangka pendek dengan memasukkan residual lag. Nah, kita pakai residual lag ketika ECM jangka pendeknya ya, sebagai ECT. Terus kita interpretasi modelnya. Kalau misalnya koefisien ECT harus negatif dan signifikan. Jadi kita tuh ketika udah dapat ECT-nya, nah koefisien ECT itu bisa kita gunakan ketika itu tuh negatif dan signifikan. Nah, signifikannya itu biasanya itu di bawah 0,05. Dan itu menunjukkan kecepatan penyesuaian ke keseimbangan. Lalu kita ujikan lah asumsi klasik seperti autokorelasi, heterokedasitas, normalitas, dan multicol. Mungkin saya untuk lebih jelasnya, saya akan coba jelaskan dan praktekkan di RStudio. Oke, pertama-tama buka dulu RStudionya. Nah, ini yang kedua, kita bisa masukin data yang mau kita gunakan. Di browse, di import data gitu, terus di browse, terus kita tinggal masukin datanya. Di sini data aku itu di ECM, data ECM 2. Ditunggu dulu sampai masuk datanya. Oh, sebentar, aku sepertinya salah masukin data. Karena lumayan banyak datanya kemarin, jadi kayak ini seharusnya. Ya, ini datanya NPRPU, NPF, EDR, REO, SPK. Nah, terus itu aku ganti aja di dataset, terus diimpor. Oke, kalau misalnya datanya udah diimpor, pertama-tama banget kita itu harus install package-package yang ada di sini. Jadi ATSA, Start, T-Series, CAR. Nah, itu yang pertama. Oke, selanjutnya kita udah masukin kan data yang tadi. Nah, agar data ini itu kebaca sama satuannya kita, jadi di sini eh, aku bakalan hapus dulu nih yang di sininya. Jadi masukin aja komennya gini, terus di run, terus tinggal set data baru. Jadi ini maksudnya kita tuh ngasih tahu dari Studio sendiri bahwasanya ini tuh data tahunan time series startnya dari 2013 dalam frekuensi 12. Dan ini sesuaikan aja frekuensinya karena aku tahunan maka frekuensi aku tuh 12 gitu. Terus selanjutnya di run. Nah, setelah itu, kalau misalnya udah kayak gini, berarti itu udah kedetek tuh di RStudio sendiri bahwasannya data kita itu time series dan tahunan gitu. Tahunan, enggak tahunan tapi bulanan gitu. Selanjutnya, kita akan uji stasioner non-formal dulu dengan cara melihat plotnya. Maka dari itu, aku komen di sini plot dan kurung data. Terus tinggal di run. Terus di sini kelihatan, aku coba besarin dulu. Nih, oke bisa dilihat di sini bahwasannya eh, data yang kita punya ini emang sebetulnya bisa dilihat nggak adanya stasioner di level karena emang dari datanya sendiri itu ada yang naik, ada yang benar-benar fluktuatif gitu. Maka dari itu, eh, kita uji stasioner yang formal. Yang pertama itu di data ini tinggal masukin satu-satunya. Jadi ini aku mau ganti dulu namanya, rename-nya. Ini semuanya aku rename dan aku langsung masukin ke first difference-nya dengan cara masukin di div ini. Nah, tinggal masukin datanya sesuai data yang itu tadi, terus tinggal di rename.
Terus udah itu buat first difference-nya. Nah, selanjutnya karena kita itu emang harus ada ADF test. Nah, maka masukin aja tuh satu-satu. Jadi, yang pertama itu adalah data yang udah kita rename jadi WCF sama data yang ada di first difference jadi DWCF gitu. Sesuaiin aja sama yang data kita punya gitu. Setelah semuanya ditulis, maka semuanya langsung aja diblok dan di-run. Ditunggu. Nah, habis itu kita langsung bisa nih lihat di ADF-nya. Kalau misalnya di WCF itu sendiri, dia itu kalau misalnya oh ya, nih, di p-value-nya itu smaller than printed p-value gitu. Nah, ternyata ini di PK. Nah, karena WCF itu sendiri, dia udah bisa tuh kalau misalnya dilihat bahwasanya p-value-nya itu udah 0,01 di level, eh, iya di level terus tapi kita tetap harus diiniin. Terus juga sama ke DPK-nya, DPK-nya tuh dia itu berstasioner di apa sih namanya di di first difference RTU juga gitu di first difference-nya terus di NPF juga nih, terus udah masukin aja semuanya terus kita bisa lihat deh di sini. Nah, selanjutnya terus kita langsung fitting model. Nah, ini untuk bikin kita itu jadiin model awal untuk HTML itu sendiri. Jadi model sama dengan LM ini adalah variabel I yang kita punya, terus ini X-nya yang masukin, terus langsung summary modelnya, terus selesai di blok, terus di run. Nah, kita bisa lihat, nah kita bisa lihat di sini bahwasanya emang beberapa ada yang belum stasioner di level itu, tapi beberapa ada yang udah stasioner di level itu. Nah, tapi kita coba uji kointegrasi dan ECT-nya di sini mana di sini kita mau nemuin ECT-nya yang mana ini bakalan kita gunain buat uji stasionaritasnya nanti dan uji selanjutnya. Jadi rumusnya itu adalah ECT sama dengan model dollar residuals pakai S. Terus tinggal summary aja. Terus di run. Nah, Nah, bisa dilihat di sini bahwasannya SCT-nya kita itu sudah minus. Nah, berarti eh, dia udah masuk ke dalam persyaratan tadi dan juga di sini bisa dilihat bahwasannya di bawah 0,05 berarti udah signifikan. Nah, kita juga harus apa namanya uji stasionaritas ECT-nya juga karena dia harus uji ADF ini dilakukan karena si ECT ini harus stasioner di level gitu. Jadi kita run juga ADF tes ECT.
Nah, di sini udah bisa kita lihat bahwasannya p-value itu di bawah 0,05. Berarti di sini dia udah signifikan berat dan terkointegrasi itu. Mereka ini terkointegrasi, jadi kita bisa lanjutkan ke, apa sih namanya, ke uji selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke ECT. Nah, ECT itu kita mau state dulu ke studionya bahwa misalnya si ECT ini merupakan time series yang dimulainya startnya itu di eh, 2013 dan frekuensinya 12. Nah, ini juga dimasukin, kasih tahu juga ke R studionya bahwasannya kita itu N-nya sampai 2018 dan di bulan keempat. Ini tuh ya sesuaiin aja sama data yang kita punya. Nah, maka dari itu kita kasih tahu lah intinya di sini tuh. Terus itu kita run aja. Setelah itu kita mau unionin atau gabungin. Ini kan awalnya multivariat gitu kan. Nah, tapi karena kita tahu nih dia udah ada, um, mau kita gunain, mau kita cek juga integrasi ECM-nya itu sendiri, maka kita harus gabungin dulu biar kita bisa lanjut ke uji selanjutnya dengan cara ini di TS Union. Jadi semua variabel yang ada itu kita masukin bersama ECT dan ECT satunya tadi. Terus rename aja jadi data. Terus di run. Kalau misalnya udah kerasa kegabung, jadi kita bisa lanjut ke model ECM. Nah, ini yang umum jangka panjang. Jadi ini yang paling umum dulu. Dengan cara kita regress. Apa sih namanya? Reg ECM. Ini rumusnya sama dengan LM sama dengan WCF. Jadi ini adalah variabel Y-nya dan ini masukin variabel X-nya. Terus masukin aja semuanya dan summary-in gitu. Ini ya data sama dengan data gitu. Oke, kita run dulu. Nah, kenapa eh, jangka panjang? Kenapa jangka panjang? Karena kita menggunakan variabel yang stasionernya itu di tingkat level gitu. Nah, di sini masukin terus di run aja. Nah, sini udah ada nih hasilnya. Kita bisa lihat di koefisiennya. eh kita bisa lihat bahwasanya di sini ada beberapa yang memiliki pengaruh positif dan ada yang negatif. Nah, jadi kayak DPK, RPU itu positif, terus NPF itu negatif, terus FDR itu positif, REO itu negatif, SBK itu positif gitu. Nah, kita itu harus melihat atau nge-highlight ECT-nya di sini, di mana ECT itu harus negatif dan p-value-nya itu yang signifikan. Nah, sedangkan kita bisa dilihat di sini bahwasannya ECT-nya ini masih positif dan apakah signifikan,
signifikan, tapi emang dia masih belum negatif. Nah, berarti di sini belum memenuhi syarat. Maka dari itu kita lanjut ke model ECM umum yang jangka pendek. Nah, ini rumusnya, di mana di sini pakai window, eh, masukin aja ECT sama dengan window kan, ECT start. Nah, startnya itu dari DWCF dan N-nya itu di DWCF gitu. Terus tinggal masukin aja rumusnya seperti ini. Sesuaiin juga sama variables yang kita punya. Terus kita blok dan run. Nah, selanjutnya kita harus data rec. Nah, data rec ini untuk menghilangkan data yang kosong disebabkan atas pergeseran-pergeseran atau stasioner-stasioner yang udah kita lakukan sebelumnya. Jadi ini masukin aja dengan rumusan data rec. Ini aku tandain jadi data rec 1. Terus masukin rumusnya TS dan intersect. Terus dimasukin semua variabel yang di first difference-nya. Terus dan terus masukin deh rec ECM satunya. Jadi kan kalau tadi itu rec ECM. Nah, ini aku mau regresiin ECM yang pertama atau yang lainnya. Aku tandain dari rec ECM satu di mana itu masuknya sama, rumusnya juga sama kayak gini cuman yang bedanya itu karena ini umum jangka pendek jadi dia dimasukin variables yang stationer diverse difference. Terus udah itunya sama. Terus ini tinggal di run. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya, nah, HT di sini ternyata masih masih belum negatif, yang berarti syarat pertama itu belum terpenuhi dan di sini sebetulnya udah 0,0,5, eh, namun emang belum negatif gitu. Jadi kita bisa bilang bahwasannya yang ACM1 ini bukan model, belum menjadi model yang terbaik. Maka dari itu, kita akan estimasi error correction alternatif model. Jadi ini adalah estimasi ECM yang alternatif gitu. Yang pertama itu kita set dulu ECT-nya sama yang kayak yang umum tadi. Nah, tapi bedanya itu kita pakai residual di sini. Jadi TS residuals model ini kayak di fitting awal ya gitu. Nah, jadi apa bedanya umum dan alternatif? Sebenarnya yang bedanya itu adalah di kalau alternatif itu dia pakai lag, sedangkan umum tadi kan enggak gitu, cuma pakai variabel langsung. Nah, maka dari itu kita langsung masukin aja gini. Ini set juga data yang tadi sama kayak tadi frekuensi, terus ini terus. Nah, terus cara bikin lag itu sendiri ialah variabel terus min satu. Nah, jadi itu tinggal masukin rumus lag WCF min satu. Sama tadi kayak variabel-variabel yang lainnya. Terus, tinggal di run. Oke, selanjutnya aku juga harus ngeset time series-nya.
yang mana tadi udah tinggal masukin aja data-data yang aku punya tadi dari like WCF, DPK sampai SBK itu di state dulu di sini bahwasannya startnya dari 2013 di tahun ke-1 di bulan ke-1 dan endnya itu dari 2018 di bulan ke-4 dengan frekuensi 12 sama itu sama dan tinggal di run semuanya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, maka kita akan coba ke data rack-nya dulu. Nah, di sini kita akan model ECM alternatif jangka panjangnya. Jangka panjang itu seperti yang kita kayak tadi, cuman ini di alternatifnya bahwasannya menggunakan variables yang stasioner di level. Nah, tapi ya kita pakai like-nya gitu karena alternatif. Nah, jadi data underscore like 2 ini aku kasih namanya, terus masukin aja rumusnya sama pakai TS intersection. Nah, sama kayak sebelumnya. Terus masukin TS intersect, terus masukin nih variablesnya, terus masukin juga like-like-nya ICT1, terus kayak gini, terus masukin juga rek ECM-nya di LM-nya juga masukin rumusnya sama juga yang kayak di atas, cuman bedanya tambahin aja variables rek-nya, terus sama summary rek ECM 2-nya, terus di run. Terus di sini bisa dilihat bahwasannya di intercept itu sendiri eh, bisa dilihat di sini. Nah, ternyata banyak yang jadi negatif dan ada berpengaruh positif. Tapi mau dilihat di sini bahwasannya ECT-nya itu masih positif di sini, di mana ini berarti belum memenuhi syarat dan juga p-value-nya itu dia eh, lebih daripada 0,5 di mana ini juga tidak memenuhi syarat berarti RKCM ini nggak bisa digunakan. Terus kita beralih ke model ECM alternatif jangka pendek ya. Bedanya itu daripada jangka panjang itu sendiri ialah dia menggunakan yang sama kayak yang sebelum tadi, bahwasanya dia gunain apa sih namanya, sama kayak model LCM jangka pendek ini. Nih, jadi dia pakai di variables yang stasioner di first difference. Nah, sama, rumusnya sama, benar-benar sama, tinggal ganti aja yang awalnya variablesnya itu yang level, tapi ini ganti aja jadi yang di first difference. Sama juga yang kayak gitunya. Terus kalau misalnya udah diketik semuanya, kita tinggal run aja. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya eh ini itu kita langsung lihat aja di ECT-nya. Nah, di sini itu bisa dilihat bahwasanya eh ada juga yang berpengaruh positif dan negatif itu. Nah, tapi di sini bisa dilihat bahwasanya ECT-nya itu udah negatif. Nah, namun juga p-value-nya itu dia eh di bawah lebih daripada 0,05, cuman di sini itu kalau misalnya kan dibandingkan ke yang lainnya itu kita bisa lihat bahwasannya ECT yang paling baik itu ialah ini aku bandingin sama yang ini ya, yang rek ECM yang umum tadi, ECM umum mana sih? Ya, ECT sama rek ECM. Ini yang ACM. Nah, ini ACM pertama, bahwasannya dia tuh positif. Berarti kita nggak bisa gunain. Terus ini yang kedua, terus juga, ini itu yang ke ranking satu, data rek satu. Nah, itu juga ternyata di sini itu positif juga. Nah, berarti kita nggak bisa gunain. Terus yang sebelumnya itu juga bisa dilihat ini lebih parah, Pak. Ini lebih parah karena juga besar nilainya dan malah apa sih namanya, negatif positif. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa rek ECM3 ini atau model ACM alternatif yang jangka pendek ini yang paling baik daripada yang lainnya. Maka dari itu kita akan menggunakan ini. Nah, selanjutnya
karena kita udah yakin nih bisa pakai ECM3 ini, maka akan aku ke langkah selanjutnya, yaitu pengecekan asumsi klasik. Nah, adapun pengecekan asumsi klasik itu, pertama kita harus nge-install package-package yang ada di sini. Nah, jadi itu di Nortes, terus di ini aja, terus juga di CAR, diconteng aja lah, sama di LM test. Aduh, salah. M test tuh, LM test. Udah gitu. Ini aku mau lihat LM test. Udah ada. So, nah, selanjutnya yang pertama itu kita pakai uji normalitas. Uji normalitasnya itu menggunakan, aku mau coba jelasin dari uji normalitasnya di mana di sini pakai Lilly test. Nah, di Lilly test ini Lil atau Kolmogorov-Smirnov itu tesnya di sini adalah p-value yang kita punya itu adalah 0,2, di mana ini sudah lebih daripada 0,05, di mana bisa disimpulkan ini kita gagal menolak hipotesis nol. Dengan demikian atau menerima H1 gitu kan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual model yang kita punya itu udah berdistribusi normal. Nah, selanjutnya uji autokorelasi dengan Bruce-Godfrey, di mana di sini eh, p-value-nya kita itu emang lebih eh, besar, maksudnya lebih kecil karena ini 0,00002, di mana itu jauh lebih kecil daripada 0,05. Nah, ini sangat disayangkan bahwasanya hipotesis nol ditolak sehingga terdapat autokorelasi dalam residual model. Nah, di sini itu emang em, asumsi independensi residual ini belum terpenuhi dan emang harus ada perbaikan model gitu. Namun di sini kita juga udah uji heteroskedasitas, bahwasanya heteroskedasitas kita ini menggunakan constant variance score dengan p-value-nya itu 0,6, di mana ini sudah lebih banget dari 0,05, di mana dia ini membuktikan bahwa tidak terdapat heteroskedasitas. Lalu di sini aku mau liatin AF plots-nya. Nah, AV plots-nya, di mana di sini emang sudah di sekeliling apa sih namanya garis stasionernya ini. Cuman emang masih belum padat banget gitu. Nah, terus kita cek juga di VIF. Nah, VIF-nya itu sudah ada di sini. Nah, di mana di sini bisa dilihat VIF-nya di sini ialah VIF itu jikalau kurang dari 5 maka tidak ada indikasi kuat multicol. Nah, cuma kalau misalnya sama dengan 5 atau kurang dari 10 maka ada indikasi moderat, dan lebih dari 10 itu multicol tinggi dan perlu diwaspadai. Nah, di sini bisa dilihat dari eh, variabel-variabel yang kita punya dari DDPK sendiri itu lebih besar daripada 10. Berarti di sini multicolnya itu tinggi. Terus di ini juga bisa mungkin lihat di sini. Ya, ini IF itu. Oh, ini IF bukan ya? Ya, ya di sini. Nah, bahwasanya di D di RPU yang first difference-nya itu dia kurang dari 5, bahwasanya ini nggak ada masalah. Terus DNPF-nya itu juga tidak bermasalah, aman gitu. Nah, di FDR first difference itu multicolnya tinggi, DRO itu eh, nggak ada masalah, DSBK juga nggak ada masalah. Nah, terus like WCF ini sangat-sangat bermasalah. Jadi perlu diatasi, dan like DPK juga perlu diatasi, like RPU juga perlu diatasi, like NPF juga perlu diatasi, like RDR perlu diatasi, like REO ingin moderat, like SBK itu masih moderat, dan SCT ingin juga aman. Jadi masalah serius
Yang perlu diatasi itu emang yang lebih dari 10 tadi. Um, Mungkin sekian interpretasi apa sih penjelasan dari saya. Dan kurangnya mohon maaf. Selamat sampai jumpa nanti lagi.